أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Ibu, sehat? Alhamdulillah. Nampak minum banyak ya, dari Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Masya Allah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah himpunkan kita di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini, dan juga mudah-mudahan Allah muliakan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini satu momen yang sangat baik, sangat tepat, bahwa para wali murid akmil yang ada inisiatif yang baik, ada buat forum silaturahim yang merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ay yutawwila al-umra wa yuwassi'ur rizqa falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin panjang umur, ingin rezeki yang luas, sama-sama kita rasakan rezeki yang luas bukan bermakna duit yang banyak saja, bukan bermakna jabatan saja, bukan bermakna perusahaan yang besar saja. Namun ada yang sangat penting, bahwa rezeki yang luas, rezeki yang baik, dengan rumah tangga kita baik adalah rezeki. Putra putri kita baik adalah rezeki. Kita bisa bersilaturahim seperti ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak yang berbahagia, insya Allah dengan kita saling silaturahim seperti ini merupakan upaya bagaimana supaya putra putri kita juga semoga senang bersilaturahim. Bahkan insya Allah generasi penerus kita menjadi generasi yang solih ataupun solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit menceritakan tentang kebahagiaan. Apa sih bahagia itu? Siapa sih orang yang bahagia itu? Beberapa ulama pernah sempat memberikan keterangan yang tidak sama. Siapa sih orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa mengutamakan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bahagia, orang yang senantiasa berbagi, bersedekah, tidak bosan-bosan bersedekah. Bahkan mereka punya prinsip, mereka punya metode, mereka punya konsep. Kalau betul-betul Allah tentukan kita menjadi orang yang kaya, walaupun berbagi nggak berhenti, bukan malah berkurang, tapi malah tambah. Bapak Ibu pernah dengar namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Waktu itu beliau mendapatkan keterangan dari Rasulullah SAW. Setelah perang Badar, mereka para sahabat kumpul. Beliau memberikan nasihat kepada para sahabat. Wahai para sahabat, saya perhatikan di antara kalian banyak orang yang kaya-kaya. Ingat ya, orang yang kaya itu nanti masuk surganya belakangan. Kenapa? Dihitung dulu. Dari mana duitnya, berapa jumlahnya, asalnya dari mana, disalurkan kemana, dihitung dulu. Subhanallah. Dengan demikian Abdurrahman bin Auf beristighfar, sehingga beliau orang yang sangat terkenal kaya raya. Dijual itu asetnya, dijual untuk membeli
kurma-kurma, pedagang kurma yang pada busuk karena musim perang di waktu itu. Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya kurma-kurma yang begitu banyak, berkintal-kintal, berton-ton, ya, ratusan ton kurma diborong habis oleh Abdurrahman bin Auf, ya, untuk menyelamatkan hartanya supaya nanti tidak banyak dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah memborong kurma yang begitu banyak, satu hari, nggak lama kemudian, Pak Bi berbahagia, ada utusan daripada Raja Yaman. Raja Yaman memerintahkan berangkat ke Madinah pada utusannya tersebut mencari kurma-kurma yang busuk. Subhanallah, mencari kurma-kurma yang busuk. Dibeli 10 kali lipat. Subhanallah. Ternyata si Abdurrahman bin Auf apa yang berlaku? Bukan tambah miskin, tapi gagal miskin. Subhanallah. Bukan tambah miskin, tapi gagal miskin. Yang sudah membeli kurma-kurma busuk, ternyata Raja Yaman menyuruh utusan untuk membeli kurma-kurma yang busuk tersebut, dibeli 10 kali lipat. Ternyata si Abdurrahman bin Auf adalah gagal miskin, yakni orang alim menderma lagi, bahagia hidupnya. Pak Bu yang berbahagia, siapa lagi orang yang bahagia itu? Orang yang sanggup maafkan kepada orang lain. Siapa lagi orang yang bahagia itu? Bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, hanya saja dalam hadis Rasulullah SAW, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 ciri, ada 4 macam, ya, bahwa orang itu akan bahagia. 4 macam ini Pak Bu yang berbahagia, insya Allah kalau ada pada kita, maka insya Allah Allah kurniakan kita kebahagiaan. Yang pertama, antakuna zaujatun solihatan. Dikala ada dalam rumah tangga itu istri yang solihah. Dia ternyata bukan ada pada mobil yang mewah, bukan ada pada kekayaan yang banyak, bukan ada pada jabatan yang tinggi, bukan ada pada harta yang melimpah ruah, bukan ada pada rekening yang gendut. Subhanallah. Tapi ada pada istri yang solihah. Bisa dibuktikan Bapak berbahagia. Satu hari saya punya kawan, dia belikan istrinya Pajero baru. Ternyata begitu dibelikan Pajero baru, di kala malam tidak pulang, sehari tidak pulang, 2 hari tidak pulang. Kemana dia? Subhanallah. Kenapa? Karena tidak solihah. Apa yang kedua? Wa auladuhu abrar, anak-anak yang baik. Kita berbangga, kita bahagia. Anak kita diasramakan di Akmil, anak kita diterima di Akmil, dididik, dibimbing, digembleng. Subhanallah, ya. Kita doakan, kita pun insya Allah memperbaiki diri kita demi putra putri kita selamat di Akmil, amin. Demi putra putri kita sampai dengan selesai, sampai dengan tujuannya, sampai dengan lulus, sampai dengan dapatkan karir yang baik, dan juga digolongkan putra yang solih. Amin ya rabbal alamin. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang kaya raya, bagaimana orang yang begitu banyak hartanya. Subhanallah, Bapak yang berbahagia, dia punya anak. Di mana anaknya? Di mana anaknya? Anaknya teler di pinggir jalan. Adakah orang itu bahagia anaknya teler di pinggir jalan? Di mana anaknya? Anaknya ketangkap polisi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Di mana anaknya? Anaknya tidak mau sholat, anaknya nggak mau pulang, anaknya nggak mau mandi, anaknya pakai anting bolong yang lebar, anting kupingnya dibolong-bolong. Subhanallah. Mana kebahagiaan, mana kebahagiaan yang kabarnya mereka semua serba ada fasilitas hidupnya, namun diuji dengan anak, orang itu tidak bisa bahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, ciri yang ketiga adalah washabus salihin. Kita juga harus bergaul dengan orang yang baik-baik, bukan bergaul sama pencuri, bukan bergaul sama preman,
bukan bergaul sama penjudi. Kita pun baik-baik. Istri kita nyari kita, kita ada. Istri kita nyari kita, kita kemana? Gimana mau bahagia? Subuh-subuh begitu pulang, aroma mulutnya beda. Aroma apa ini? Subhanallah. Aroma oplosan. Alhamdulillah min dzalik. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Tentunya yang berlaku dalam rumah tangga akan kacau, akan berantakan, akan huru-hara karena kawan-kawan istri, kawan-kawan suami tidak baik. Dan yang keempat, warizquhu fi baladihi, rezekinya cukup di negaranya sendiri. Maka berbeda dengan mereka yang TKI, TKW, subhanallah, akan beratnya bahagia karena nggak pernah berjumpa. Maka Bapak yang berbahagia untuk mencapai 4 perkara ini, ya kuncinya ada kita sebagai suami, subhanallah. Kita sebagai suami, bukan istri kita salah samakan, suami kita. Bagaimana supaya suami yang baik, imam yang baik, maka insya Allah akan tercipta dalam rumah tangga yang baik.